Hai, Apa kabar semuanya? selamat datang di podcast dari Himar, Pak. Apalagi kalau bukan Sapa Sapa. Rupa. Senang sekali rasanya saya Maditya Dista dan teman saya Ajrina Fitriani. bisa membantu teman-teman semuanya dalam kesempatan kali ini. Iya bener banget nih Dis. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi nih di Sapa Rupa kali ini. Apalagi nih buat teman-teman setia kita, Sobat Rupa semuanya, pasti udah gak sabar banget nih buat dengerin kelanjutan dari podcast Sapa Rupa. Kalau dari kamu gimana nih kabarnya Dis? Lagi sibuk apa belakangan ini? Ya, biasalah ya, Fit ya. Paling juga nugas kuliah, di sela-sela kuliah ngurus organisasi. Kadang kalau luang juga ngarya buat portof atau nerima komisi. Oh, sama sih kayak aku juga kayak gitu, kuliah, nugas, organisasi, atau nyari-nyari cuan juga nih. Asik. Dan barusan ya tadi sore aku juga barusan nyelesain tugas mata kuliah pilihan aku yaitu sinematografi. Oh, kamu ngambil sinematografi, Fit? Iya, karena di antara banyaknya pilihan ruang lingkup DKV ITS nih, aku cukup tertarik sama media audiovisual. Nah, makanya aku ngambil mata kuliah pilihan sinematografi. Oh iya, bener sih. Di DKV ITS ini kan kita nggak belajar satu bidang aja ya, pasti banyak banget tuh. Oh, Dan benar. pastinya kalau ditekunin di satu bidang itu bisa jadi pilihan spesialisasi buat ntar kalau mau kerja gitu sehabis lulus dari DKV ITS. Iya, pas banget nih di episode kali ini kita bakalan mengupas beberapa prospek kerja jurusan DKV bersama para alumni DKV ITS yang tentunya udah bekerja malang melintang mulai dari di studio, agensi hingga ke startup. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang beberapa waktu lalu tuh baru aja ngeluarin project bareng beauty vlogger yang wah keren banget sih, Tasya Parasya, Dis. Wah, keren banget tuh. Kira-kira siapa ya, Vin, quiz star kita kali ini? Nah, langsung aja nih, kita bakalan ngobrol bersama Mas Ahmad Syahid Abdullah, atau biasa dipanggil Mas Syahid, alumni DKV ITS Angkatan 2016 yang baru lulus di tahun 2020. Dan pengalaman beliau ini udah nggak perlu kita ragukan lagi nih, Dis. Ah, jelas dong. Mulai dari sebagai graphic designer, brand researcher, sampai sebagai project leader. Langsung kita sapa aja kali ya. Halo Mas Syahid. Halo Mas, gimana kabarnya? Halo semuanya, halo Fitri, halo Adis. Halo Mas, salah kenal. Mungkin Masnya bisa kenalan dulu nih, biar Ya, sobat di luar sana jadi lebih kenal gitu sama Masnya. aduh, oke. Sebenarnya thank you ya buat teman-teman dari Himarupa udah ngasih waktu nih buat saya juga di sini buat bisa sharing-sharing juga. Mungkin pertama-tama nama saya Ahmad Syahid, bisa dipanggil Syahid. Ya, atau teman-teman saya biasanya juga banyak yang manggil Said. Seperti yang tadi udah dijelasin juga ya, saya alumni dari DKV ITS, tahun lulusnya di 2020 atau angkatan berapa ya? DP 24 DP 22. Ya. Saat ini saya sedang bekerja sebagai marketing graphic designer di salah satu company di Jakarta. Ya, untuk pengalaman kerja mungkin ya seperti yang sudah disampaikan ya, mungkin nanti along the way kita bisa bahas bareng-bareng lah kayak gitu. Yuk. Oke. Seperti yang udah Mas Syahid sebutin tadi nih, pasti Sobat Rupa juga kepo nih kenapa kita ngundang Mas Syahid gitu. Jadi kemarin tuh sempat rame di Instagram tuh banyak banget yang nge-repost videonya Tasya Farasya karena dia baru aja ngeluarin brand terbaru. Dan aku juga nih sebagai salah satu followersnya Mbak Tasya ini, ya. Kayak teman akrab banget ya, Fit ya. Iya dong, kita udah bestie banget. Lanjut ya, jadi kepo kan ya lihat videonya, keren banget nih ilustrasinya, terus animasinya, dan yang bikin kaget ternyata tuh project manajernya tuh salah satu alumni kita di KPTS yaitu Mas Syahid ini. Wah, pas banget nih. Langsung kita tanyain aja, ayo, tentang pengalaman Mas Syahid sebagai project manager. Mungkin bisa dijelasin Mas soal
apa sih project manager itu dan tugasnya itu ngapain aja sih? Soalnya kan mungkin beberapa audiens kita itu kayak familiar gitu ya. Iya ya, oke. Ya sebenarnya kemarin project itu juga salah satu project yang cukup mengagetkan juga ya sebagai maksudnya saya juga karena memang salah satu kesempatan yang sangat baik juga saya bisa kolaborasi juga dengan Kak Tasya. Cuman kalau saat ini kita ngobrolin soal konteks sebagai project manager, mungkin memang di jurusan kita nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak familiar dengan pekerjaan itu atau dengan rules itu di sebuah project begitu. Karena mungkin secara garis besar kita di kampus kan lebih banyak atau lebih dituntut untuk bisa creating gitu ya, lebih cenderung kita yang nge-produce sesuatu karya yang bisa dinikmati orang gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu juga atau mungkin beberapa hanya yang tahu bahwa di balik sebuah karya yang besar itu pasti ada seseorang juga yang nge-manage gimana sebuah project itu bisa works dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik di endingnya gitu ketika di akhir. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal ininya tasknya atau jobnya, detailnya gitu sebagai project manager mungkin lebih cenderungnya itu tadi kita creating kayak mungkin timeline-nya atau kita juga nge-manage timnya, kita yang berkolaborasi, kita yang berkomunikasi juga dengan klien. Kita menyelesaikan semua pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan lain-lain begitu ya, yang sifatnya itu lebih ke manajerial. Jadi bukan kita yang nge-create, tapi kita yang mengatur teman-teman yang ada di tim itu untuk bisa sama-sama team up dan bisa saling punya komunikasi yang baik gitu. Intinya seperti itu. Oh, jujur aku baru tahu sih Mas lebih jelasnya tentang project manager itu. Iya. Tapi ya Mas, aku kepo banget nih, kok bisa gitu ya dapat klien Tasya Farasya yang notabene tuh udah jadi beauty influencer tuh udah lama banget gitu udah. Iya. Mas, gimana tuh ceritanya Mas? Oke, ini sebenarnya memang kita kalau seandainya dibilang kalau ditanya kenapa kok bisa, itu sebenarnya banyak faktor juga sih. Yang pertama mungkin dari segi kesempatan yang memang ada waktu itu, karena Tasya Farasya kan juga dia udah lama ceritanya untuk mau bikin sebuah brand gitu, seperti itu kan. Nah ada juga salah satu teman saya yang dia kerja dengan Tasya Farasya sebagai salah satu timnya di sana, yang dia kebetulan memang lagi cari talent waktu itu. Jadi kita memang dari bidangnya memang lagi cari talent untuk bisa bantu membuat video teasernya begitu ya, teaser launchingnya gitu. Nah, secara singkat cerita intinya adalah teman saya itu mencoba untuk menawari gitu. Kira-kira mau nggak nih kita join di sini? Kita coba untuk ajukan ke beliau dan alhamdulillah memang tim dari yang saya bawa itu bisa lolos. Seperti itu. Jadi kebetulan memang tim yang saya bawa itu nggak hanya saya pastinya ya, karena saya di sini jadi project manajernya, project lead-nya. Tapi ada banyak juga teman-teman yang jadi animator, ada yang background artisnya, ada yang karakter artisnya, ada yang music dan lain-lain. Yang semuanya itu dalam satu tim itu. Dan setelah kita coba untuk dealing dan juga kita coba untuk nyamain persepsi dan juga mungkin project brief dan lain-lain, akhirnya kita bisa dapat chance itu untuk bisa kolaborasi dengan Kak Tasya. Intinya seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Tadi kan Mas Syahid bilang ada kayak ilustrator, ada background artist dan lain sebagainya. Berarti kan ini kerja dalam satu tim yang orangnya cenderung punya spesialisasi yang beda-beda gitu. Betul, berarti kan betul sekali. Mas Syahid sebagai seorang project manager kan pastinya juga perlu gitu menyamakan ya persepsi para anggota timnya gitu. Betul. Kira-kira nih Mas, sebagai project manager gitu dalam sebuah tim pasti kan bakal ngarahin tim ya. Ada nggak sih Mas planning atau set tim gitu yang khusus buat meminimalisir semisal nanti
kedepannya selama pengerjaan itu ada kendala dan semacamnya gitu. Oke, kalau berhubungan dengan teknis selama kita pengerjaan pasti kita sebagai project lead atau project manager biasanya memang dia in charge untuk make sure semuanya itu paham apa yang kita mau buat, apa yang kita mau kerjakan dan bagaimana timeline dan juga konsep secara garis besarnya itu seperti apa gitu ya, berhubungan dengan teknis dan lain-lain. Yang pasti sih kita untuk bisa jadiin tim itu bisa kompak atau bisa kerja dengan baik dengan satu sama lain dengan background yang berbeda-beda juga. Yang pasti kita harus bikinin perjanjian dulu di depan bahwa tim anak ini in charge untuk bagian ini, job desk-nya diperjelas dan lain-lain. Sehingga ketika kita berjalan pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada skopnya masing-masing, orang-orang itu sudah punya skop masing-masing, nggak rancu begitu ya. Kadang kan kita kalau kuliah nih, kita ngomong kuliah ya, karena saya juga teringat sebenarnya dengan kuliah, dan kalian pasti sekarang juga ada di fase itu. Pasti ada di salah satu matkul, pasti kalian juga teman-teman punya satu buah kelompok gitu, dan di situ pasti ada kan leadernya, atau ya kita nggak bisa nganggap leader ya, tapi secara nggak langsung dia mungkin langsung kayak ngarahin, oke, saya yang ini, kamu yang itu, aku yang ini, aku yang itu, gitu kan ya pasti. Bener. Nah itu juga secara garis besar seperti itu. Jadi di awal kita harus nge-okein dulu, oke, kamu rules-nya sebagai apa, batasanmu sampai mana. Jangan sampai si A ini yang harusnya dia ilustrasi background, ternyata dia juga mengilustrasi yang lain dan lain-lain tanpa ibaratnya sepengetahuan atau tanpa berhubungan dengan kesepakatan gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi gampangannya kita yang nge-set, jadi kita yang memantau lah ibaratnya, kita juga yang berkomunikasi dengan dia, gimana dalam sebuah rules itu dia bisa memaksimalkan kapabilitasnya di situ. Jadi nggak sampai dia juga too much, tapi juga nggak sampai dia nggak dapet job di situ. Intinya seperti itu sih, gitu. Oke, berarti peran seorang project manager tuh penting banget ya Mas, buat membangun tim yang emang benar-benar klop gitu, benar-benar bisa ngejalanin sesuai dengan apa projectnya nanti. Betul. Nah dari tadi kita udah ngobrol banyak nih Mas soal project manager. Aku jadi penasaran nih, ini experience pertama Mas Syahid kah, atau sebelumnya tuh udah pernah gitu Mas jadi project manager? Kalau dibilang pertama kali mungkin enggak ya, secara praktikal mungkin enggak, cuman secara project, maksudnya project skill, mungkin ini yang paling besar dan juga mungkin paling kelihatan dengan scope tim yang juga sangat besar. Sebenarnya saya juga dari sebelum lulus ya mungkin ya, saya sudah punya tim juga, di tim untuk freelance, sebenarnya lebih cenderung ke freelance begitu, di mana di tim itu terkadang saya juga jadi salah satu orang yang in charge untuk mengatur beberapa desainer juga dalam sebuah project gitu. Cuman memang skillnya tidak terlalu besar ya teman-teman, jadi mungkin juga nggak terlalu banyak diekspos begitu. Ya mungkin itu sih kalau berhubungan dengan pengalaman project manager so far seperti itu. Luar biasa sih berarti kan dari dulunya udah siap nih, cuman baru sekarang ke expose-nya gitu ya, karena project-nya lumayan gede. Betul. Ngomong-ngomong soal project nih Mas, kalau kita kerja desain kan pasti nggak lepas dari yang namanya klien ya. Betul. Selama perjalanan karir Mas ini yang pastinya udah malang melintang, pasti udah pernah ketemu berbagai macam jenis klien gitu kan Mas? Betul. Nah, itu gimana sih Mas caranya ngadepin klien yang modelannya itu kayak minta revisi mulu, idenya mungkin kayak muluk-muluk, atau bahkan sampai seret di fee nih. Apalagi kalau kliennya itu kayak kenalan sendiri gitu, yang kita tahu mungkin kadang harga teman gitu. Ya, I see. Ya itu pasti banyak terjadi sih. Susah sih sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin soal klien tuh memang ya kembali lagi ke basicnya ya, kembali lagi ke hakikatnya manusia kan emang beda-beda ya. Kita nggak bisa nyamain satu sama lain. Terlebih juga masalah soal project, maksudnya dalam arti
ketika kita running di sebuah pekerjaan, pasti juga background dari orang itu juga sedikit banyak pasti juga berhubungan dengan komunikasi kita gitu kan. Kalau dari pengalaman saya pribadi, caranya untuk bisa, kalau kita bicara soal kliennya nggak enak ya, kalau nggak enak ya pasti harus di awal kita punya standarisasi dulu dari kita. Kebanyakan teman-teman yang freelance atau dulu juga saya waktu freelance itu terkadang suka nge-okein aja gitu. Maksudnya kita nggak coba untuk bikin sebuah agreement di awal. Jadi kayak perjanjian antara satu dengan, makanya pihak kita dengan pihak dia, sehingga itu nanti bisa membantu kita selama proyek itu berjalan. Kadang kan kita kalau nge-freelance, oke, ada teman minta, aku tolong bikinin dong ini, bikinin ini. Oke, ya udah aku kerjain dan lain-lain. Kita nggak tahu bahwa di situ kita involve sama uang pertama. Kita berhubungan dengan uang, kita berhubungan dengan waktu, kita juga berhubungan dengan hubungan antara dua orang gitu ya, dua orang atau lebih. Dan itu kalau seandainya di awal kita tidak ada agreement, itu biasanya susah sih. Kita mau menuntut juga kita nggak bisa. Makanya kalau dari sepengalaman saya, ketika saya sudah mulai ada di dunia freelance yang benar-benar saya tekuni waktu itu, bahkan juga mungkin sampai sekarang, walaupun saya sudah punya full time job, tapi juga saya sedikit-sedikit juga ada freelance, saya tetapkan bahwa sebelum kita mulai project itu pastikan kita punya agreement di awal. Jadi hitam di atas putihnya. Itu semua berhubungan tentang terms and condition-nya, apa yang boleh, apa yang tidak. Kemudian kalau seandainya di tengah jalan dia putus kontrak atau kita nggak jadi, atau berhubungan dengan pembayaran uang, fee-nya itu seperti apa dan lain-lain, itu semuanya ada di situ. Dan itu mungkin juga yang nggak banyak dipahami dengan teman-teman di desain. Dan saya juga sama waktu saya masih kuliah itu sangat awam atau bahkan tidak mengerti tentang hal itu. Padahal sebenarnya itu jadi sebuah hal yang sangat penting sih, karena ya itu berhubungan lagi dengan kita. Karena apa? Karena ketika kita seandainya sudah punya agreement itu di awal ya, apalagi kalau freelance ya, kita nggak bisa menjanjikan apapun gitu loh. Kita nggak punya apapun, kita nggak punya PT, kita nggak punya CV, kita nggak punya badan usaha yang menaungi kita kerja as a diri sendiri gitu, paham nggak sih? Okay. Ya. Jadi kita nggak bisa menjanjikan apa-apa, dan klien juga kalau seandainya kita nggak punya agreement di awal, nggak punya tanda tangan hitam di atas putih di awal ya udah, kalau seandainya kliennya hilang ya kita nggak bisa menuntut apa-apa begitu. Sebenarnya intinya poin saya adalah kalau seandainya berhubungan dengan klien, ya kita tahu lah klien pasti banyak hal ya, maksudnya banyak jenisnya. Cuman saya nggak mau ngomongin jenis kliennya, karena ya jenis klien kita nggak pernah tahu kan, dan cara untuk menghadapinya kan juga beda-beda. Kalau seandainya teman sendiri ya kita pasti caranya ngomongnya mungkin lebih enak gitu ya. Cuman ada hal yang bisa kita siapin sebelum kita terjun atau sebelum kita mengalami hal-hal yang kurang enak dengan kita, karena kita kan kerja as a freelance gitu ya mungkin ya, konteksnya di sini. Atau bahkan kalau seandainya teman-teman running di sebuah studio atau apa, mau bikin bisnis sendiri dan lain-lain, itu juga salah satu hal yang sangat penting sih menurut saya ya, seperti itu. Oke, ini berhubungan banget sih sama pengalaman temen aku, Mas. Dia juga kayak gitu, sebut aja. Yeah. Dia juga kerja sebagai salah seorang desainer di sebuah kafe gitu, Mas. Terus dia tuh ada kliennya minta buat dibikinin feed Instagram, tapi makin lama malah diminta buat bikin captionnya juga, terus ngide kontennya juga, sampai bikin ngeditin videonya juga gitu. Nah itu benar banget sih kayak kata Mas Syahid tadi ya, mungkin perjanjian di awalnya yang benar-benar harus ada gitu ya, Mas. Betul, karena memang kalau seandainya kita juga ngomongin soal pekerjaan kita ya, pekerjaan kreatif, andaikan kita di kontrak atau kita juga kerja sama dengan orang bikin sesuatu itu, memang terkadang di tengah jalan pasti ada perubahan begitu. Nah, perubahan-perubahannya banyak ya, bisa itu bentuknya revisi, bisa juga minta nambah desain, minta nambah ini, nambah itu gitu kan ya.
Nah, itu Iya. memang sangat lazim sih. Nah, makanya kenapa di awal kalau kita memang sudah punya perjanjian di awal, atau baiknya kalau seandainya memang sudah ada hitam di atas putih lah ibaratnya. Nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu tanda tangan materai, nggak. Cuman itu bisa jadi pegangan buat teman-teman. Jadi nggak cuman omong doang gitu loh. Kalau omong doang kan nggak ada buktinya ya ibaratnya. Kalau seandainya kita ada setidaknya kayak, oke, Mas, di sini jobku seperti ini, saya bakalan ngerjain A, B, C, D, E, dan kalau seandainya ada permintaan di luar ini, bakalan ada tambahannya. Charge-nya ada sendiri. Nah, itu bisa kita pakai untuk make sure bahwa selama pekerjaan ini berlangsung, kita nanti bisa, ibaratnya kalau seandainya ada yang nambah nih, kita bisa, Mas, tambah ya, ini soalnya udah di luar dengan apa yang kita agreement-nya di awal gitu loh, perjanjian kita di awal itu kayak gimana. Intinya seperti itu. Benar-benar nambah insight banget sih buat ngadepin klien yang kayak gitu. Apalagi kan sebagai bentuk upaya preventif ya bisa dibilang. Betul sekali. Oh ya Mas, selain Masnya ini jadi project manager gitu kan, Masnya ini kan sekarang kalau nggak salah sebagai seorang graphic designer di salah satu agensi desain yang namanya itu Quattro Dia ya Mas ya? Saya bukan ya. Oh, Saya di saat saya kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, bukan studio ya teman-teman. Saya untuk pengalaman studio saya di Surabaya ya. Pengalaman studio saya di Surabaya. Kalau di pekerjaan saya saat ini saya di salah satu company dari Jerman, salah satu company Jerman di Jakarta. Dan memang benar saya jadi salah satu graphic designer di bagian marketingnya, jadi marketing graphic designer begitu. malah lebih keren. Gitu, Kalau gitu ada nggak Mas pengalaman kerja yang mungkin menarik selama Mas jadi graphic designer di studio mana tadi? Salah satu perusahaan Jerman ya kalau nggak salah. Iya betul. Kalau ngomongin soal graphic designer banyak sih pastinya yang ini ya, yang menarik. Terutama bagi teman-teman mahasiswa sih, karena mungkin ini kan juga pendengarnya mungkin dari teman-teman mahasiswa ya, teman-teman adik-adik yang baru. Yang jelas sih kalau dari saya, semua pekerjaan desain di luar sana itu sangat banyak ya teman-teman. Jangan membatasi diri hanya terpaku di satu perusahaan atau satu jenis lini perusahaan, karena di zaman sekarang ya, di perkembangan dunia desain sekarang atau industri desain sekarang itu sudah sangat masif sekali kebutuhan untuk graphic designer begitu. Jadi nggak hanya terbatas. Soalnya kalau saya dulu mungkin atau dari teman-teman sekarang banyak yang prefer atau kayak aku pingin sekali masuk ke studio A atau ke studio B atau studio C begitu ya. Karena ya pasti sih kita pasti ngelihat dari karyanya, oh keren banget karyanya kayak gini, bisa kayak gini dan lain-lain ya. Cuman kita bisa juga loh, nggak hanya di situ gitu loh. Kita juga bisa untuk nge-boost karir kita di bidang yang lain itu sangat terbuka lebar. Jadi nggak hanya terbatas di studio aja yang apa ya, yang jelas-jelas kelihatan dia kerjaannya yang mendesain gitu. Ya balik lagi tadi, karena kebutuhan akan graphic designer sekarang udah mulai banyak banget, bahkan di company dengan jenis company apa, mulai dari company multinasional atau company BUMN atau BUMD atau ya apapun lah yang ada di sekitar kita itu, bahkan sekarang juga pasti butuh graphic designer kayak gitu. Dan teman-teman juga jangan membatasi diri juga, andaikan memang seperti saya ya, mungkin saya dulu ngerasa kalau saya agak susah nih untuk bisa keep up dengan tren desain atau apa dan lain sebagainya. Kan mungkin ada orang yang nggak terlalu bisa keep up di situ. Mungkin kita punya kelebihan yang lain. Contoh mungkin kita bisa desain yang cepat, atau kita bisa desain nge-implementasiin brief itu dengan cepat. Walaupun andaikan di situ kita nggak dituntut untuk ngerjain sesuatu yang butuh untuk desain thinking terlalu dalam atau dan lain-lain gitu ya, karena needs dari industri yang ada di luar sana memang sudah berbeda-beda gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Kalau dari pengalaman saya juga mungkin agak berbeda ya. Saya juga udah di dua jenis company, satu di
konsultan dan graphic design studio, dan sekarang ada di company konvensional gitu ibaratnya. Dan itu pasti sangat berbeda sih culture, kemudian juga proses desainnya itu pasti berbeda. Kalau seandainya kita atau kalian ya teman-teman semuanya di sini merasa, oh aku orangnya kreatif, aku seneng dituntut untuk bisa create something new yang from the scratch gitu, bener-bener kayak yang sesuatu yang nggak ada kita create gitu. Itu kan ada ya orang-orang yang memang punya keinginan seperti itu gitu, dan itu ya memang ada jobnya seperti itu ada. Nah itu teman-teman bisa memilih untuk ke studio atau di konsultan seperti itu. Nah andekan tapi mungkin juga teman-teman bisa juga ketika aku pengen kerjaan yang ibaratnya nggak, tanda kutip ya, nggak terlalu mikir gitu. Karena kan mungkin atau day to day jobnya itu nggak terlalu dibebankan di idea gitu. Nah itu teman-teman juga bisa mungkin pilih di company gitu. Karena juga di company juga banyak banget yang dibutuhkan di graphic designer, dengan catatan bahwa kita tetap bisa kok jadi kreatif gitu. Karena ya pasti dong ya, kerjaan kita kan memang berhubungan dengan kreatif. Cuman untuk masalah soal grafis dan lain-lain itu mungkin sudah ada guideline-nya sendiri dari company itu yang memang sudah dipakemkan ibaratnya dari awal. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, menarik banget sih tips-tipsnya buat buat terjun ke dunia kerja sebagai graphic designer, bisa di studio, bisa di company, atau perusahaan-perusahaan kayak BUMN dan lain sebagainya yang bisa banget kita coba ya Mas sebagai karir kita di graphic designer. Betul. Oh ya, dengar-dengar juga Masnya ini kan terlepas dari sebagai seorang project manager ya kalau sekarang, dan juga seorang graphic designer. Dulu Mas ketika menjadi mahasiswa itu kan sering banget gitu kayak ikut kegiatan internasional atau mungkin delegasi. Apakah itu kayak berpengaruh gitu Mas sebagai karirnya Mas saat ini sebagai seorang project manager gitu? Percaya nggak percaya pasti pengaruh sih. Apapun yang kalian lakukan atau kesibukan apapun yang teman-teman lakukan selama kuliah pasti banyak berpengaruh sih dengan karir ataupun dengan ya apapun lah yang akan ada di dunia kerja begitu. Sedikit cerita juga sebenarnya, kita balik lagi ya ke topik Tasya tadi. Itu juga sebenarnya kalau andaikan saya di waktu kuliah itu tidak ibaratnya memperluas koneksi saya, bisa aja loh saya nggak jadi dapat gitu kan. Maksudnya dalam arti di sini adalah apapun yang kita lakukan selama masa kuliah yang berhubungan dengan, nggak hanya berhubungan dengan desain ya ibaratnya, karena kita kan kuliah di desain. Andai kan kita juga aktif berorganisasi, aktif ikut volunteer atau aktif kegiatan apapun yang berhubungan dengan komunal begitu, kita pasti kan dapat link kan, kita dapat kenalan, kita dapat channel baru, orang baru dan lain-lain. Nah itu yang bisa secara tidak sengaja atau secara dalam kesempatan yang spesial itu datang, itu bisa membawa sebuah chance bagi kita untuk bisa ada di sebuah proyek tertentu kayak gitu. Dan apapun yang dulu saya lakukan ya pasti itu juga mengasah diri saya sih, secara baik itu soft skill maupun hard skill, baik itu di bidang desainnya atau di non desainnya, termasuk juga seperti kalau seandainya kita bicara soal project manager kan lebih cenderung mungkin kita harus bisa manage orang gitu ya, berhubungan dengan orang, berkomunikasi, ataupun kita juga berhubungan dengan manajerial lah intinya. Yang itu juga nggak berhubungan sama desain sama sekali kalau seandainya kita bicara soal roles-nya begitu ya. Dan itu juga kalau seandainya kita tidak punya pengalaman berkomunikasi dengan orang dan lain-lain, itu pasti sangat susah begitu. Dan ya itu tadi sih, kalau seandainya dibilang apa pengaruhnya ikutan kegiatan itu pasti ada. Pasti kita juga bakalan punya sebuah hal yang kita kembangkan lah dengan kegiatan-kegiatan kita di masa kuliah gitu. Kayak gitu.
Oke, menarik banget sih ini dari Mas Syahid. Jujur aku juga dari awal masuk kuliah tuh pengen banget gitu dapat international exposure kayak gitu. Nah, Mas Syahid ada motivasi atau nasihat gitu nggak buat Sobat Rupa biar semangat nih buat ikut kegiatan-kegiatan baik international exposure atau pengalaman-pengalaman lainnya di perkuliahan, khususnya buat mahasiswa DKV nih, Mas? Ya, oke oke. Apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin lebih cenderung ke kita balik ke pribadi masing-masing aja ya. Maksudnya saya juga nggak terlalu memaksakan, oh kamu harus ikutan ini, oh kamu harus ikutan itu. Kalian kembali lagi ke jadi diri kalian masing-masing lah, intinya sebenarnya apa sih yang kalian cari gitu. Dulu memang karena saya punya ketertarikan dengan dunia luar, kemudian juga saya juga suka dengan hal-hal yang berbau internasionalisasi. Bahkan dulu saya juga jadi salah satu volunteer di ITS-IO atau sekarang jadi ITS-GE ya, Global Engagement ya. Nah itu juga salah satu background saya sih, kenapa saya kok pengen banget gitu ikutan acara-acara seperti itu. Dan itu juga pasti setiap orang beda-beda kan. Mungkin di sini Fitri juga kayak gitu atau Adis juga kayak gitu. Setiap orang pasti beda-beda. Ada yang suka banget ikutan acara kegiatan seni atau kolaborasi dengan desain dan lain-lain atau dengan komunitas dan lain-lain. Itu sama aja sebenarnya ya teman-teman. Dengan scope intinya kita di situ pengen untuk nge-boost link kita juga pengen dapat skill baru di situ. Dan itu oke-oke aja gitu. Jadi di sini saya nggak mau ibaratnya ngasih tanda kutip kayak tekanan bahwa kalian harus ikut ini, enggak sama sekali. Kegiatan apapun it's fine dan itu selama itu bisa membangun skill teman-teman, baik itu hard skill atau soft skill itu baik. Nah kalau saya pribadi ini cerita saya sekarang ya. Jadi background-nya seperti itu dan saya juga tipikal orang yang cukup terbuka dengan dunia non design karena saya juga sebenarnya dulu cukup tertarik dengan dunia hubungan internasional dan lain-lain seperti itu. Sehingga chance saya di sini memang saya ikut kegiatan internasional itu supaya untuk bisa memperluas saja sih kayak ternyata desain itu bisa diaplikasikan loh di sini dan rules kita itu di dalam sebuah komunitas global itu ternyata ada gitu. Dulu saya juga pernah di salah satu apa sih namanya itu saya lupa, ASEAN Student Forum namanya, di salah satu forum gitu internasional. Bayangin saya anak desain dan waktu itu saya dimasukin ke salah satu grup atau kita kan memang dibagi grup ya, ada grup dengan tema-tema sendiri dan saya masuk ke tema tema energi. Jadi waktu itu temanya energi gitu. Dan di sana memang banyak sekali orang-orang dengan background yang berbeda-beda. Ada yang dari orang bisnis, ada orang kreatif, ada orang law, hukum ya. Ada juga orang yang dari pertambangan dan lain-lain. Nah di situ kita creating something untuk bisa meregulasi itu gitu loh. Dan di situ saya juga tertantang kan, kira-kira apa sih rules-nya anak desain nih di sini gitu kan, kayak apa berhubungan dengan energi itu kita bisa apa gitu. Kira-kira penting nggak sih sebenarnya peran seorang desainer gitu. Nah ternyata memang sebenarnya ada gitu loh. Kita dalam dunia kreatif kan kita yang justru bisa mengkomunikasikan kan, bisa membuat orang itu paham dengan hal-hal yang rumit, tapi kita bisa paham gitu. Nah disitulah kita betul ya dengan output yang berbagai macam kan kita bisa bikin sesuatu yang kreatif, kita bisa create animasi dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan di situ juga kita bisa join as a part of yaitu tadi community itu gitu. Nah itu yang bisa pengalaman itu kan nggak ada gitu ya di kampus gitu. Kita nggak mungkin di kampus di kelas kan ketemu orang dari ibaratnya fokusannya beda-beda kecuali mungkin matkul yang terbuka ya se-ITS gitu ya. Cuman chance-nya kan sedikit. Jadi waktu itu memang saya tertantang gitu, suka kebetulan memang suka dari saya pribadi memang suka
Dan itu juga banyak melatih diri saya secara soft skill sih pastinya. Dari segi public speaking-nya, atau dari segi komunikasinya, atau mungkin juga English-nya juga. Dulu saya waktu masuk di ITS-IO atau ITS-GE itu, percaya nggak percaya TOEFL saya emang di bawah standar loh teman-teman. Saya nggak lulus waktu itu, nggak lulus standar ITS waktu saya memberanikan diri join di sana. Karena memang saya basicnya dari SMA juga nggak terlalu banyak international exposure juga. Saya di salah satu SMA juga yang biasa gitu. Tapi ya itu tadi, semua kalau berawal dari kita pingin untuk ngasih apa ya, kayak kita pingin kita jadi next level lah intinya. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun kita mau next level dalam hal apapun, take it gitu. Ada chance apa, ambil. Saya waktu itu kan ITS-IO juga pasti stepnya juga nggak langsung ya, nggak langsung kita daftar langsung keterima, pasti ada step-stepnya, dan itu juga jadi salah satu ini juga momen juga untuk kita bisa berani dan juga kita apa ya, tunjukkan yang terbaik lah gitu. Intinya seperti itu sih. Jadi bisa dibilang every choice we make lead to different possibilities gitu. Ya, betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Keren, Nadis keren. Tadi kepikiran aja gitu. Karena emang bener. Kalau kita suka, kadang kan kita suka overthinking ya. Saya juga dulu overthinking. Kebiasaan gitu. Iya ya. Kayak apa ya? Kayak kita mau join nih, seandainya ada kepanitiaan apa gitu, atau ada ini, kayak aduh, join nggak ya gitu, bisa nggak ya, lolos nggak ya, kayak gitu. Iya, apalagi kalau dulu waktu saya ikut seleksian acara-acara internasional, pasti seperti itu, karena ya siapa sih saya gitu, aku ini apa gitu loh, punya apa gitu yang bisa ditawarkan ke situ. Makanya itu juga jadi salah satu waktu buat kita ya untuk bisa ngembangin diri juga kan. Entah itu lewat proses seleksinya, saya juga banyak sekali dari program yang saya ikuti, saya juga ditolak berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali dari kegiatan-kegiatan yang pengen saya ikutin. Dan itu juga membuat saya ini sih banyak belajar juga gitu. Dulu waktu sedikit cerita ya teman-teman, ini kok jadinya panjang ya, saya ngomong sendiri. Seru. Waktu saya kuliah dulu, singkat cerita, kalau dari anak desain memang nggak banyak ya, yang ikut kegiatan internasional. Jujur memang nggak banyak, dan kesempatan untuk anak desain memang juga sedikit gitu. Jadi memang agak susah sih untuk bisa ikut. Bahkan juga saya dulu pengen banget dari jurusan DKV itu, rasanya hanya 1-2 orang selama bertahun-tahun gitu yang ikut student exchange keluar yang berbulan-bulan gitu. Dan saya dari dulu juga pengen banget untuk bisa ikutan gitu. Bahkan dari semester berapa itu saya sudah mulai nge-prepare ininya untuk berkas-berkasnya gitu kan. Karena tujuan saya memang lumayan muluk-muluk ya waktu itu. Saya pengen banget ikutan salah satu program di Erasmus. Jadi waktu itu ke Eropa. Dan itu memang chance-nya untuk bisa keterima di sana sangat sedikit. Hanya satu perwakilan ITS setiap tahun yang dikirim. Dan singkat cerita, dari sekian banyak program itu, saya sempat daftar 2 kali Erasmus, dan yang terakhir itu sudah masuk ke tahap final akhir. Dari 8 orang ternyata diambil 1 orang se-ITS. Dan ya memang rezekinya nggak di situ mungkin ya, tapi percaya nggak percaya bahwa justru proses untuk bisa ada di stage itu justru yang membantu saya untuk bisa untuk bisa tetap improving gitu dari segi apapun, baik itu dari segi mungkin dari segi administrasinya atau apa, atau dari segi mungkin skill saya ngomongnya kurang, atau waktu interview juga kurang ready atau apa dan sebagainya. Dan itu ya alhamdulillah, ternyata setelah di situ saya bisa dapat program terakhir sebelum saya lulus itu, saya ke Jepang waktu itu. Dan itu along the way ya, dari sekian tahun saya, dari semester berapa ya, semester 2 mungkin ya, atau semester 3, saya coba, ada yang gagal, ada yang satu keterima tapi banyak yang gagal.
Tapi di akhir alhamdulillah saya jadi salah satu perwakilan ITS juga untuk salah satu program, walaupun nggak exchange ya, cuman lumayan saya dapat waktu kurang lebih 2 minggu di sana untuk bisa ikut program, salah satu program. Dan itu juga karena berkat saya nggak diterima itu, saya bisa prepare yang lebih matang lagi untuk bisa ke sana. Nah, dari pelajaran ini mungkin kita juga bisa jadikan refleksi juga sih buat kita, baik itu karir ataupun teman-teman juga di sini, matkul juga mungkin ya. Teman-teman bisa ambil pelajaran dari apa-apa yang teman-teman udah lalui gitu ya, jangan dilupain. Kalau dapat rejection nggak keterima, jangan malah marah-marah atau kayak putus semangat gitu kan. Justru mungkin ya itu tadi, ketika satu pintu ketutup pasti ada pintu lain yang kebuka gitu loh. Iya, jadinya kita tetap harus andaikan kalau kalian masih benar-benar pengen ke situ ya tetap cari aja kayak gitu. Ini dalam hal bisa diimplementasikan dalam hal apapun sih, entah itu besok di pekerjaan atau teman-teman mau daftar kepanitiaan. Karena kadang kan juga banyak kepanitiaan yang juga ada seleksi dan lain-lain kan. Seleksinya Pak. Menarik sih. Tadi dengar cerita dan pengalamannya Mas Syahid, jadi kayak wah berarti usaha itu nggak mengkhianati hasil ya, bisa dibilang. Karena setiap kali kita gagal, kita itu aware gitu sama diri kita itu kurangnya di mana, improve lagi, aware lagi, improve lagi. Dan wah luar biasa. Sayangnya untuk pembahasan podcast kita pada episode kali ini mungkin cukup sampai di sini. Tadi benar-benar menarik banget sih Mas pembahasannya. Baik, buat menutup podcast kita pada episode ini, kira-kira Masnya ada nggak sepatah dua kata patah gitu? Aduh. Kata patah ya. Iya, mungkin closing statement ya buat teman-teman untuk wrapping up semua pembahasan kita. Mungkin karena ini banyak didengarkan sama teman-teman yang masih kuliah juga, pesan saya mungkin lebih cenderung ke ini aja sih, jangan patah semangat aja sih. Entah dalam hal apapun lah, baik itu dalam kuliah, karena kuliah pasti susah ya, apalagi kalau teman-teman nanti masuk ke tahun-tahun terakhir. Itu pasti sangat mengkonsumsi energi banget, dan juga pasti teman-teman bakal banyak bertemu dengan rintangan-rintangan lah ke depan. Intinya jangan patah semangat dan tetap semangat, tetap improve dalam hal apapun. Kalau teman-teman sangat passion di dunia desain atau ilustrasi, tetap belajar. Kita bisa dapat dari manapun, jangan menutup diri, jangan terlalu kayak saya pengennya di sini. Coba buat lihat di sekitar kita gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita improve gitu. Karena balik lagi ya, di dunia kerja itu apapun yang kita miliki itu kita bisa diapresiasi gitu. Kita punya, andaikan nih desain saya mungkin biasa-biasa aja, tapi saya punya loh, bisa menawarkan something ke company atau ke sebuah instansi gitu yang mau hire kita dengan skill yang kita miliki gitu. Jadi jangan terlalu minder, andaikan kalau aku nggak bisa ilustrasi nih, aku cuma bisa ini, nggak apa-apa, ditekuni aja gitu. Pasti ada orang yang bakal membutuhkan kalian di kemudian hari, dan ya itu sih, tetap semangat dan jangan putus asa dengan apapun yang ada, rintangan-rintangan kalian, karena di luar sana nanti pasti kalian bakal bertemu dengan rintangannya lebih berat lagi gitu ya. Karena dunia kerja pasti nanti bakal banyak hal yang berubah gitu, banyak hal yang perlu lebih menantang lah buat kita ke depan. Gitu dari saya. Tadi benar-benar sangat menginspirasi banget dan memotivasi buat teman-teman Sobat Rupa di luar sana yang mungkin masih kebingungan, struggling, ke depannya mau ngapain, pengen nyoba-nyoba hal baru, eksplorasi. Ya, kalau gitu ini udah akhir dari podcast kita episode 2 Sapa Rupa kali ini. Kami ucapin makasih banyak buat Mas Syahid karena jadi guest star juga. Thank you teman-teman semuanya buat kesempatannya. Sangat bermanfaat sekali ya. Oke. Buat teman-teman Sobat Rupa di luar sana dan pendengar setia, kalau kalian merasa bahwa podcast ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian klik like atau sukai apabila bermanfaat, dan jangan lupa buat bagiin ke teman-teman kalian melalui Instagram dengan tag kami @visualdesignits dan kasih tahu kesan kalian ketika ngedengerin podcast ini. Itu aja dari kami.
Sampai jumpa di Sampah Rupa episode selanjutnya. Bye-bye.